Eh, karena saya termasuk salah satu penggila Starbucks, Oh, oke. jadi saya kasih mereka kartu Kartu. Starbucks. Ya, perkenalkan nama saya Paulus gitu ya. Seperti biasa, saya pengen ngomong kali ini pengen ngomongnya bareng seorang guru yang sama kayak saya, profesinya sekarang ini guru agama. Tapi beliau di Gading Serpong gitu ya, di sekolah. Nanti dia aja yang kasih tau lah. Oke, kita langsung aja panggil orangnya. Nah, itu dia. Perkenalin diri dulu dong, Mr. Randi. Ya, nama saya Randi. Saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tapi saya mengajar di daerah Gading Serpong. Saya mengajar agama di SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 seperti itu. Oke, thank you Mr. Randi. Berarti SMA ya. Iya. Kalau aku kan kalau aku kan dari SMP SMA, kalau Mr. SMA. Cuman karena memang kelasnya kan lebih banyak ya kalau di Gading Serpong ya. Iya. Megang berapa kelas, Sir? Totalnya sih 8 ya. 8. Iya. Sekarang berarti homeroom juga dong? Iya, nanti bulan Juli homeroom baru kelas 10. Kelas 10. Oke. Iya. Sebenarnya udah jadi homeroom dulu belum sebelum-sebelumnya? Pertama kali saya jadi homeroom itu di sekolah SD Ora et Labora. SD Ora et Labora ya? Iya. Kalau di sini di Tunas Bangsa ini? Tunas Bangsa itu dari berapa tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Dari 3 tahun lalu? Iya, cuma waktu itu jadi homeroom SMP. Oh, oke. Oh iya ya. Saya juga baru nggak. Sip. Oke, ini saya mau mulai pertanyaan yang mulai agak berat dulu ya. Gini sih, Sir. Kenapa ini menjadi guru gitu ya? Jadi guru agama gitu. Itu cita-cita, passion, emang udah kepengen dari dulu atau karena apa? Awalnya sih nggak kepikiran untuk masuk ke daerah agama ya, karena awalnya itu walaupun saya bukan tergolong orang yang pintar, tapi kebetulan waktu itu di SMA saya masuk IPA dan anak IPA biasa pinter dong. jangan bilang tidak tergolong dalam orang pinter, nggak pinter dong. Ya, dan juga saya suka sama fisika waktu itu. Jadi waktu itu karena saya suka sama fisika, jadi saya awalnya itu pengen kuliahnya itu ngambil jurusan teknik elektro. Oke. Nah, tapi waktu itu kakak rohani saya itu bilang, kenapa kamu nggak coba masuk sekolah teologi? Nah, dan awalnya memang saya coba tanya sama orang tua juga nggak setuju gitu kan. Terus saya tanya sama nenek tuh dukung banget waktu itu. Jadi yang salah satu pendukung terbesar saya itu nenek waktu itu. Okay. Jadi akhirnya saya masuk sekolah teologi dan itu pun saya cuma pikirannya itu jadi full timer gereja. Jadi setelah lulus sekolah teologi saya langsung
langsung dipercayakan jadi full timer gereja. Nah tapi berapa tahun kemudian itu guru agama di tempat SMA saya itu resign. Oke. Kepala sekolahnya minta saya untuk ngajar agama. Itu sih awalnya. Oh, jadi sebenarnya itu bukan rencana awal ya. Iya. Itu ya memang seiring berjalannya waktu ujung-ujungnya ya udah gitu masuk ke. Nah, cuman yang saya mau tanya kalau gitu kan berarti tujuan sekolah teologi bukan menjadi guru agama. Tujuan sekolah teologinya untuk gimana? Untuk apa? Apakah benar-benar mau jadi full time di gereja atau memang mau full jadi hamba Tuhan gitu? Ya, awalnya itu ya saya itu berpikiran sekolah teologi karena kan saya dimenangkan itu saya benar-benar ikut Tuhan itu dari SMA. Saya ikut komsel dan lain-lain. Nah, jadi saya tujuan awalnya masuk sekolah teologi itu karena saya pengen anak-anak muda seperti saya waktu itu itu juga dimenangkan. Jadi saya pengen full time di gereja itu khusus untuk menangani anak muda gitu. Oke. Ya itu menarik sih. Karena kurang lebih ya sama sih. emang gitu. Cuman kalau saya pernah emang kepikiran untuk menjadi gurunya tuh pernah gitu. Cuman kayak pernah hilang aja. Jadi waktu kuliah teologi pernah pengen jadi guru gitu dan memang ada rencana ke sana tapi hilang gitu ya. Keinginan itu hilang aja gitu. Karena kan udah sempat full time juga, terus sempat di renungan harian Mana Surgawi. Nah, nanti saya mau nanya-nanya juga tentang renungan. Nah, cuman gini, kenapa akhirnya bisa masuk ke Tunas Bangsa gitu? Nah, jadi emang perjalanannya cukup panjang. Ya pasti kan saya awalnya itu tidak terpikir untuk jadi guru agama. Lalu waktu akhirnya saya memutuskan ingin tetap mengajar agama, itu pun itu dapat pertentangan dari gereja saya waktu itu. Jadi waktu itu karena saya kondisinya full timer, saya sebenarnya udah izin sama gembala saya untuk ngajar. Nah, waktu itu diizinin. Tapi setahun atau 2 tahun berselang, ternyata gembala saya berubah pikiran. Akhirnya meminta saya untuk memutuskan salah satu. Apakah saya jadi full timer gereja atau saya jadi guru agama. Lalu saya tanya sama Tuhan gitu kan, waktu itu saya bergumul sama Tuhan, doa puasa. Sampai saya doa puasa 40 hari. Waduh. Puasanya apa nih? Ini menarik nih. Beneran puasa sih. Jadi makannya cuma 1 kali. Makan plus kalau minum sih minum air putih tetap. Jadi bukanya itu sore. Setelah sore itu saya udah nggak makan lagi. Dan itu membuat saya kurus. Waktu itu. Pertanyaannya nih ya, itu full nggak tuh 40 hari? Full. Wow, full ya? Iya, sampai waktu itu saya dibilang sama orang tua saya, karena saya nggak ngasih tahu orang tua kalau saya puasa. Kalau ngasih tahu itu bisa dimarahin habis-habisan gitu. Oh, kenapa? Karena istilahnya itu kan cukup radikal juga, puasa 40 hari cuma makan 1 kali. Oh, ya ngerti. Nah, itu berat badan itu sampai turun drastis, sampai keluarga itu mikir saya itu kena AIDS. Serius? Iya. Ini dikira kuliah teologi terus malah kena AIDS gitu. Padahal dia puasa. Iya, mantep banget. Oke, terus? Ya, jadi sejak itu memang saya ngerasa
makin dikuatin panggilan saya itu memang di guru. Oh, oke. Sebenarnya kalau di kan ada namanya tes karunia. Saya pernah ikut tes karunia itu memang ada sih tapi guru itu panggilan paling terakhir. Jadi panggilan pertama saya sebenarnya itu gembala. Nah, jadi saya waktu itu juga sempat coba melamar jadi full timer di salah satu gereja besar di Intercon. Nah, itu tapi saya cuma bertahan 1 bulan saja. Oke. Ya, jadi akhirnya saya ngerasa kayaknya memang passion saya di guru. Lalu sempat berpindah-pindah berapa kali jadi guru kan, di Oret Labora, terus akhirnya terakhir tiba-tiba bisa dipanggil sama HRD di Tunas Bangsa untuk bergabung di Tunas Bangsa. Oke. Berarti memang lempar lamaran juga ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya itu lempar lamarannya itu udah lama sih. Jadi baru tiba-tiba dipanggilnya itu setelah sekian lama. Oh gitu. Nah itu kalau menarik ini loh, kan kita kalau tes karunia kayak gitu terkadang ya kalau kita dapetnya gembala kayak seakan-akan harus jadi gembala sidang ya. Itu konsep pikiran kita pada umumnya, padahal apa yang dilakukan sekarang itu pun juga bagian menjadi gembala gitu. Hanya perbedaannya kan itu di dalam gereja, tapi kalau yang ini kan di dalam sekolah. Apalagi kalau jadi homeroom. Nah, itu kan mengembalakan. Aku nggak tahu nih kalau di sana berapa anak? 20 ya? Tergantung sih. Yang misal pernah. Yang misal pernah. Paling banyak saya 21 sih. 21 gitu kan ya. 21 anak kan dengan 21 karakter, 21 sifat yang berbeda tentu akan sulit gitu. Dan mengembalakan mereka tentu nggak gampang gitu ya. Terkecuali kalau orang yang mau jadi homeroom ya udah jadi homeroom aja gitu ya, kayak jalanin tugas gitu aja, emang gak ada passionnya di situ, tentu akan berbeda gitu. Kalau sama kayak misal gini yang memang pengen jadi yang pengen punya karunia untuk mengembalakan gitu, untuk ngelit mereka lah, apalagi kan punya passion ke anak muda tadi, betul kan ya? Iya. Nah terus sepanjang mengajar nih kan udah jadi guru agama udah berapa lama Sir? Kalau totalnya kayaknya sekitar 7 tahun. 7 tahun totalnya ya? Iya. Sama yang Ora et Labora tadi SD itu ya? Iya. Oke. Kalau di Tunas Bangsa ini? Kalau Tunas Bangsa dari 2015 berarti 5 tahun ya? Iya. Oke. Nah, dari 5 tahun itu tentu kan banyak suka. Tunggu. Kalau 5 tahun kita barengan gak sih? Kayaknya saya dulu deh. Oh, Mister dulu ya? Iya. Oh iya, betul. Mister masuk Juli 2015 bukan? Iya. Oh ya benar, berarti aku Oktobernya tuh. Aku masuk Oktober pertengahan semester gitu, karena memang mereka di Greenfield kan memang lagi butuh juga kan waktu itu, jadi masuk di tengah-tengah. Nah tentu kan ada suka dukanya dong untuk menjadi guru agama, apalagi gimana ya, kalau jadi guru agama kan kesannya pelajaran nggak penting nih, tapi kalau terkesannya kan seperti itu nih, semuanya juga banyak mikirnya kayak gitu tuh dari dulu gitu kan ya. Sebenarnya bukan anak-anak sekarang aja gitu. Nah, maksudnya pandangan ini tuh gimana Sar gitu ya? Apakah benar Mister, apakah benar-benar menjadi guru agama itu ya nggak emang nggak penting-penting banget gitu atau gimana? Apakah penting gitu? Kalau pentingnya apa? Saya makin kesini itu makin melihatnya itu
ternyata apa khususnya untuk anak-anak yang memang di gereja itu hanya ikut kebaktian umum. Oke. Jadi anak-anak itu ternyata tidak punya dasar yang cukup kuat untuk masalah pemahaman Alkitab seperti itu. Jadi waktu itu baru-baru ini saya ngadain kayak kuis Alkitab. Nah itu aja ternyata masih banyak anak yang istilahnya baca Alkitabnya itu bolong-bolong sampai akhirnya nggak tahu kitabnya ada di mana. Isi Alkitab itu apa. Okay. Ya, jadi buat saya sih pelajaran agama itu tetap penting supaya istilahnya apa yang mungkin mereka belum dapatkan di gereja itu mungkin mereka bisa dapatkan ketika mereka ada di pelajaran agama. Sip, thank you. Tapi sebenarnya ya anak-anak ya emang mau nggak mau menjadikan pelajaran agama itu penting juga kan, karena kan ini sekolah Kristen itu yang pertama. Kedua ada aturan jelas kan ya, agama nggak boleh merah. Jadi mau nggak mau mereka gitu ya. Nah gini, ini menarik sih. Ini menjadi pergumulan. Aku rasa sih ya, saya rasa menjadi pergumulan setiap guru agama gitu ya. Baca Alkitab itu kan kita boleh jujur, membaca itu di Indonesia budaya membaca itu kurang banget ya. Itu aja udah pertama tuh, itu udah jadi masalah. Kedua, apalagi yang berhubungan dengan Alkitab gitu. Dan seringkali malah dijadikan candaan gitu kan ya, entah di sekolah maupun di gereja gitu. Kalau baca kalau mau tidur lebih cepat baca Alkitab aja kan, kayak gitu kan. Nah itu kan udah jadi candaan di mana-mana gitu kan ya. Dan kenyataannya memang seringkali juga bikin bosan gitu. Nah maksud aku gimana caranya Mister nih membuat anak-anak di sekolah ya, anak-anak sekolah ini untuk bisa suka baca Alkitab gitu. Karena jujur aja ya, itu susah loh. Iya. Jadi yang pasti sih saya sering setiap kali misalnya saya ketemu sama murid gitu kan, ketemu sama anak-anak, itu saya selalu ingetin mau di line atau mau di WhatsApp supaya mereka itu saat teduhnya lancar, itu yang pasti. Nah tapi selain itu saya biasa kalau di pelajaran itu bisa tiba-tiba karena saya pikir materi pelajaran itu sebenarnya mereka bisa pelajari di rumah, jadi saya bisa tiba-tiba waktu pelajaran itu ngasih kuis Alkitab seperti itu. Dan kuisnya itu kuis berhadiah. Istilahnya itu mancing mereka, kalau mereka bisa, mereka berarti dapat hadiah. Kayak gitu. Tunggu. Ini berarti Mr. Randy, aku manggilnya Randy sih, aku lupa. Randy ya? Iya. Berarti Mr. Randy bayar harga dong ya, karena itu pasti dari uang Mr. Randy sendiri kan? Iya. Oke. Thank you. Terus? Ya, jadi dari situ sih anak-anak jadi ya walaupun istilahnya anak-anak itu pada kebingungan gitu kan, ya saya izinin mereka untuk buka Alkitab. Walaupun sebenarnya kalau saya pikir kalau buka Alkitab sebenarnya curang gitu kan. Ya namanya kuis Alkitab, masuk buka Alkitab. Iya. Nah tapi akhirnya mereka setidaknya dari situ pun gitu kan, mereka otomatis jadi baca Alkitab gitu kan. Walaupun betul, mereka baca Alkitabnya itu demi kuis. Iya. Seperti itu. Dan jangan demi hadiah ya. Iya. Oke, jadi bisa dibilang itu salah satu cara Mr. Randy untuk membuat mereka baca Alkitab ya, men-trigger mereka lah gitu. Terlepas dari merekanya juga kadang kan ada juga yang tetap males-malesan. Ada nggak sih
Karena gue kalau aku bikin kuis Alkitab di sekolah kadang suka gitu tuh, ada aja yang males, tetap aja males gitu. Di sana ada Kak? Males sih tetap ada ya, tapi ya karena ya menurut saya sih untuk ukuran anak-anak muda itu hadiah saya cukup menarik. Itu anak muda zaman sekarang. Makanya mereka walaupun malas, mereka jadi pengen nyari gitu. Walaupun awalnya itu tujuannya, soalnya kalau misalnya cuma istilahnya kuis Alkitabnya itu tanda kutip nambah poin kelas mereka, itu nggak bakal ngaruh sih. Mereka nggak bakal ikut. Oh, oke. Jadi ya memang saya harus kepikiran kuis Alkitabnya itu dengan ngasih mereka hadiah. Dan itu cukup berfungsi. Betul sih. Nah, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya tertarik gini loh, menggelitik saya pertanyaan misal. Mister kasih hadiahnya boleh tahu nggak sih apa gitu? Itu karena itu kan pasti Mister mesti bayar harga kan gitu. Karena saya termasuk salah satu penggila Starbucks. Oh, oke. Jadi saya kasih mereka kartu Starbucks. Ya, saya tahu postingan Anda ya. Postingan Mister tuh kayak selalu Starbucks gitu. Ini ngomong-ngomong nggak pernah cobain kopi lain atau gimana gitu. Nah, tapi kalau dibandingin sama kopi lain lebih demen Starbucks ya, emang gitu ya? Iya, karena istilahnya Starbucks itu ya selain masalah kopinya gitu kan, kopinya itu nggak terlalu strong karena saya nggak terlalu suka yang strong. Tapi juga istilahnya banyak promo-promonya gitu kan. Kalau kopi lain kan jarang promo gitu. Banyak promo tapi tetap mahal sih. Iya sih. Itulah ya, kalau orang udah suka lah ya. Berarti mah anak-anak demen-demen aja dong ya? Apanya? Enggak, maksud saya yang menangin hadiah, yang menang kuis Alkitabnya seneng dong itu mah. Iya lah, kan anak-anak muda zaman sekarang kan memang tongkrongannya Starbucks terus kan. Iya. Berarti tunggu. Kalau ini kan kuis Alkitab kelompok dong, nggak mungkin satuan dong? Atau satuan? Oh satuan, berarti memang satu aja gitu ya? Saya biasa siapin karena ini random ya, jadi saya nggak di setiap kelas ada. Ya istilahnya suka-suka saya, kadang-kadang kalau saya mau ngadain saya adain. Oh random aja, oke. Iya, jadi saya biasa misalnya saya pas mau ngadain, saya itu siapin minimal 3 kartu. Mantap nih. Ngasihnya kartu Starbucks itu bisa menguras kartu ATM kayaknya tuh. Nih yayasan kayak perlu tahu nih. Jangan sampai tahu. Oh jangan sampai tahu. Wah saya nggak tahu lah. Ini kan saya upload ya ke YouTube. Oke. Kan itu salah satu men-trigger mereka untuk baca Alkitab. Selain itu men-trigger mereka untuk menyukai pelajaran agama. Sebenarnya kan gitu ya. Kuis Alkitab pada dasarnya kan dibikin gitu. Sesuatu yang kompetisi pada dasarnya anak-anak kan juga demen gitu kan ya. Makanya mereka juga tertarik juga. Nah cuman ada gak sih, maksudnya selama Mister ngajar ini 7 tahun kan tentunya itu lebih lama daripada saya gitu kan ya mengajar agamanya. Ada gak sih maksud saya trik-triknya gitu ya, maksud saya gimana sih apa buat hal-hal menarik apa gitu yang Mister bisa bikin gitu untuk ya, supaya anak-anak tertarik belajar agama gitu kan, karena kan dibilangnya kayak kurang penting gitu. Yang pasti sih memang yang paling penting itu tentang bangun hubungan sih gitu. Walaupun sebenarnya memang seorang guru itu harus tetap jaga jarak sama murid. Iya. Tapi kalau terlalu jaga jarak pun nggak baik. Itu ya, jadi nggak
nggak ada chemistry yang kebangun seperti itu. Jadi saya makanya biasanya selalu suka kalau mereka lagi istirahat, saya selalu suka datang ke kelas-kelas gitu kan. Kadang-kadang makan bareng sama mereka seperti itu. Jadi itu awal-awalnya gitu kan. Nah, lalu kalau untuk pelajaran agama sendiri memang yang pasti memang ya itu, karena dianggap itu pelajaran yang istilahnya ya anak-anak tuh pengennya setiap pelajaran agama itu kan free time gitu kan. karena emang benar-benar mereka perlu diancam tahu. Iya, mereka itu udah terlalu penat sama pelajaran lain gitu kan. Kalau kita kasih pelajaran lagi, mereka ngerasa ngapain juga sih agama jadiin pelajaran gitu kan. Karena itu juga ada sempat statement itu juga pernah saya dengar dari murid gitu kan. Ngapain agama dijadiin pelajaran? Saya juga pernah tuh. Malah ada kata-kata pentingnya gitu, emang penting. Bahkan ini benar-benar saya jadi ingat. Pernah anak murid ngomong, ini nggak pelajaran nggak penting, kenapa dijadiin penting? Karena mau nggak mau kan anak-anak nggak boleh merah kan, gitu kan ya. Jadi mereka mesti belajar benar-benar gitu. Lagi kalau gurunya yang ini suka rada-rada kasih soal yang susah gitu, kadang-kadang gitu. kan lebih ke apa? Kalau aku kayak kasih soal itu lebih ke mikir lah gitu ya. Cuman biasanya sih harusnya sih ya mereka bisa-bisa aja ya selama belajar juga gitu. Selama juga ditelaah juga ayat-ayat Alkitabnya. Karena aku seputar ayat sih biasanya. Kalau Mister gimana kalau kasih soal? Ya itu karena saya berpikiran yang pasti anak kan nggak boleh merah, itu yang pertama. Nah, jadi saya lebih ke arah hafalan aja sih. Ya memang ada 1-2 ayat gitu kan, seputar ayat. Dan saya itu biasanya kalau di soal ulangan itu bukan menjabarkan ayat tapi ngafalin ayat. Jadi misalnya biasanya salah satu mereka suruh hafalin beberapa ayat. Nah dari beberapa ayat itu yang keluar itu cuma 1 seperti itu. Nah, jadi itu juga sebenarnya jadi men-trigger mereka jadi tahu ayat Alkitab seperti itu sih. Betul sih. Ya walaupun sebenarnya ayat Alkitab itu bukan cuma sekedar kita tahu, tapi kita harus ngerti. Pahami, iya, ya ngerti. Ya makanya kan ayatnya renungkan ya, cuma baca doang. Aku penasaran gini sih Sar, kan kita gimana pun juga guru kan harus ngejar materi, bener dong, gitu ya. Lagi kayak home learning kemarin gitu kan. Nah kita di sisi lain dituntut untuk ngejar materi supaya anak-anak ya dapat materi semua itu dari buku yang diberikan kepada kita gitu kan. Sementara dalam pelajaran agama gitu kan kita perlu nanamin karakter gitu kan ya, dan hal-hal lainnya yang tentunya berpusat kepada Kristus itu sendiri. Nah Mister strateginya gimana nih? Kan tentu maksud saya gini, ada teori juga ada hal-hal yang sifatnya tuh kita harus menanamkan karakter Kristus kepada mereka gitu. Strategi Mister tuh selama ini gimana gitu untuk menanamkan kepada mereka? Saya sih memang sering tanda kutip kayak menyelipkan. Jadi misalnya pelajarannya tentang, nah yang susah ini sebenarnya di kelas 12 sih jujur. Karena kalau kelas 11, kelas 10 itu masih ada materi-materi yang memang cukup relevan untuk anak-anak muda gitu. Tapi kalau di kelas 12 itu cukup sulit karena betul. Materinya itu demokrasi. Iya. Ya sementara mereka belum terlalu butuh gitu loh.
Jadi kalau di kelas 12 memang saya ya udahlah, yang penting mereka sudah tahu nilai-nilai kekristenan itu dari kelas 10 gitu kan. Mereka udah ikutin dari kelas 10 kecuali kalau anak baru. Tapi kan anak baru di kelas 12 jarang. Iya. Jadi memang saya setiap kali misalnya pelajaran itu khususnya di kelas 10 dan 11 selalu nyelipin karakter-karakter misalnya di Alkitab. Ini di pelajaran padahal nggak ada. Jadi saya kasih tahu mereka di Alkitab ada loh, kita nggak boleh patok. Ada ayatnya gitu kan. Saya kasih tahu ke mereka. Seperti itu. Itu jadi bahan debat juga seru tuh. Iya, bahan debat itu. Nah, ya kan di sisi lain gitu ya, kita kan sering kasih project nih ya ke anak-anak gitu kan. Nah, selain soal dalam bentuk tulisan, maksud saya kayak ulangan gitu. Nah, kalau kayak project-project gitu tuh Sar, Mister selama ini dari posisi Misternya ya, bukan posisi anaknya gitu. Mister paling suka nih, paling seneng nih kalau Mister tuh kasih tugas project apa sih gitu. Misalkan yang berkaitan dengan video atau apa gitu selama ini. Projectnya sih saya saat-saat ini itu lagi seneng ya, walaupun menurut anak-anak susah sih. Jadi saya lagi seneng itu project anak-anak bikin komik. Oke. Nah itu cukup menarik karena ya itu ide awalnya saya kepikiran kenapa anak-anak itu bikin komik rohani. Ide awalnya itu dari masalah traktat. Jadi kita kenal traktat atau buku apa ya, traktat buku Untuk penginjilan ya, penginjilan. Iya, buku penginjilan zaman dulu itu udah terlalu kuno. Nah, jadi nggak terlalu menarik lagi untuk istilahnya orang-orang lihat gitu. Makanya saya kepikiran ya gimana sesuatu yang menarik bisa dibuat penginjilan ke orang-orang gitu. Makanya sebenarnya kalau ini bisa disusun dengan lebih baik, saya kepikiran memang itu dibuat buku, dijilid gitu. Nah cuma memang saya masih mikirin gimana caranya. Jadi saya lebih ke arah yang praktis seperti itu sih. Selama ini kan udah kasih proyek anak-anak itu kan udah lumayan banyak dong berarti kan ya. Berarti udah kekumpul lumayan dong ya. Ada berapa? Iya. Ada. Kalau Mister bikin di situ ya komiknya dalam bentuk kelompok atau perorangan? Kelompok lah ya. Oke jelas. Iya. Satu kelas paling dapat 4 atau 5 kelompok gitu. Iya nggak sih? Iya. Nah tapi masalahnya ini yang kemarin. Jadi COVID-19 ini kan cukup bikin semuanya itu kacau. Iya betul. Gitu. Nah, tapi saya tetap pengen komiknya jalan. Jadi saya bilang sama mereka terserah kamu akhirnya mau bikin sendiri atau mau bikin kelompok. Dan ya itu otomatis bikin ngerombak semuanya. Tadinya kan kelompok udah di setting gitu kan. Nah, jadi otomatis ada yang bikin sendiri gitu. Dan mereka cukup bisa gitu untuk tetap bisa menampilkan itu individual, nggak harus kelompok. Oke. Agak susah ya kalau project ini di tengah situasi seperti ini gitu ya. Nah, kalau soal ukuran nih, tadi kan Mister ada ngomong pengen dijilid tuh. Kalau saya sendiri kan netapin di Greenfield itu, saya kasih kebebasan ke anak-anak untuk bentuk bukunya, ukurannya tuh seberapa besar gitu. Kalau nggak salah saya kasih ketetapannya paling lebar itu A4 ya, maksudnya A4 ditutup itu jadi A5 gitu. Jadi maksudnya
ukurannya segitu-gitu aja. Nah kadang kan mereka ada yang bikinnya tuh benar-benar kayak traktat kecil atau juga landscape gitu tapi memanjang gitu, kayak A4 dibagi dua tapi secara apa tuh vertikal gitu. Nah kadang kan anak-anak sekreatif mereka aja gitu ya, bahkan ada yang bentuknya A6 gitu. Kalau dijilid berarti nggak, kalau di posisi saya gitu saya sih nggak bisa. Kalau Mister natapinnya emang gimana untuk ukurannya? Nah paling ya saya sebenarnya juga netapinnya A4 gitu, cuma memang tetap ada anak-anak yang istilahnya keluar dari jalur gitu kan, jadi anak-anak yang bikinnya kecil. Nah cuma ya kalau yang bikinnya kecil itu ya otomatis kalau saya kepikiran jilid itu ya nggak bisa jilid gitu, jadi yang itu dipisahin. Oke. Nah ini kan yang saya tanya itu yang Mister suka ya, maksudnya yang Mister memang suka kasih project. Mister sendiri senang gitu kasih project itu biar anak-anak juga bisa kolaborasi kan. Nah kalau dari posisi anak-anaknya, anak-anak seneng gak tuh Sar? Atau ada project lain yang mereka kayak excited? Atau memang project ini mereka excited gitu? Kalau dari sisi anak-anaknya apa ya yang mereka seneng? Saya juga bingung. Karena tahu juga ya. Karena kan namanya tugas itu kan rata-rata kalau pelajar itu kan mengerjakan tugas itu kebanyakan dengan terpaksa. Jarang yang istilahnya ngerjain tugas itu exciting banget gitu, jarang gitu. Oke. Ya walaupun misalnya ada tapi itu sebenarnya setahu saya itu nggak terlalu banyak gitu untuk mengerjakan tugas, apalagi tugasnya itu yang perlu usaha keras gitu. Kalau cuma tugas PR biasa mungkin bisa dibantu sama guru les gitu kan. Kalau tugas yang istilahnya project, apalagi itu harus kelompok, biasanya itu kan kebanyakan anak-anak muda gitu. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Cuma kebanyakan anak muda itu kan rata-rata berpikir males lah kerja kelompok, ribet. Itu kalau pendapat saya sih. Iya. Saya nggak tahu kalau anak-anak. Sekarang kalau masalah tantangannya gitu Sar. Nah menurut Mister tantangan menjadi guru agama selama ini apa aja sih gitu? Pasti kan ada tuh challenge tertentu gitu kan ya. Kalau Mister gimana? Yang paling susah sih tantangannya harus jadi teladan. Itu yang paling susah. Karena gimana pun juga ya istilahnya kadang-kadang kita guru agama itu emosinya tetap ada gitu kan. Ngelihat anak-anak yang susah diatur. Nah, itu rasanya tetap pengen emosi gitu kan. Nah itu yang paling susah sih. Cuma kalau tantangan yang lain ya misalnya juga yang selain itu ya masalah istilahnya lebih ke arah yang teknis lah, yang istilahnya ya dianggap pelajaran agama itu nggak penting gitu kan. Jadi anak-anak itu seenaknya. Jadi memang yang utama itu gimana seorang guru agama itu bisa jadi teladan yang baik buat anak-anak, dan bukan cuma buat anak-anak. Masalahnya biasanya yang disorot itu sama anak-anak dan guru. Itu salah satunya guru agama juga. Emang betul loh. Gimana sih ini guru agama ya kan gitu kan. Iya. Sip. Nah itu tantangannya juga ya. Ya benar pada dasarnya ya untuk menjadi teladan itu kan sebenarnya ya nggak harus menjadi guru agama juga gitu kan ya. Jadi orang tua juga tantangannya ya harus jadi teladan. Terus secara umum jadi guru juga gitu. Tapi apalagi jadi guru agama gitu kan ya, yang ngomongin kebanyakan tentang moral gitu kan ya. Apalagi kalau guru agama yang marah gitu kan ya, kesannya gak holy nih kan kayak gitu kan. Kan bisa jadi gitu. Oh iya, bisa pernah gak sih marah besar gitu
sampai apa kayak banting meja atau apa gitu? Eh, saya waktu saya ngajar SMP, untungnya waktu itu belum jadi guru agama. Di SMP PKN. maksudnya. Iya. Jadi di SMP saya jadi guru PKN. Jadi saya berpikir masih boleh marah gitu kan. Jadi di SMP itu saya sampai dinobatkan waktu itu jadi guru tergalak. Sadis dong Anda. Kenapa tuh, merahin atau gimana? Apa galak apa gimana gitu? Saya itu tipe orang yang sebenarnya apa ya, bisa dibilang saya bisa santai, tapi ketika saya serius gitu. Jadi saya nggak suka sama orang yang harusnya posisinya serius dibikin santai, itu saya nggak suka. Jadi saya waktu itu sering emosi itu karena anak-anak itu ya, apalagi agama aja nggak dianggap, apalagi PKN, benar nggak? Iya. PKN jangan-jangan ini sebentar lagi ditiadakan. Ditiadakan. Ini Gitu. agama ditiadakan gak ya? Ya kalau agama ditiadakan lari ke full timer lagi nih. Iya, saya juga ngapain dong. Tapi gini, sejauh ini Mister sendiri menikmati nggak ya? Maksudnya kan tadi challenge itu, tantangan itu kan ngomongin tentang dukanya ya gitu. Selain duka kan tentu ada suka juga gitu kan ya. Nah, Mister sendiri menikmati nggak sih sepanjang tahun ini menjadi guru agama gitu? Kalau menikmati sih pasti menikmati juga, karena memang ada ketika misalnya anak-anak itu istilahnya tetap bisa jaga dirinya. Kita tahu karena kan tadi saya bilang saya tetap berusaha untuk dekat sama anak-anak. Saya tahu mereka itu dalam struggle-nya mereka bisa berhasil, misalnya jaga keputusan gitu kan. Mereka bisa berhasil nggak pacaran, mereka bisa berhasil misalnya nggak ngerokok, nggak nge-vape. Nah itu kan jadi sukacita tersendiri bagi guru agama. Ya betul sih, betul. Apalagi bisa dekat dengan merekanya juga ya. Iya. Dan sejauh ini memang saya selama 7 tahun saya jadi istilahnya guru agama, saya juga banyak istilahnya juga dengar kesaksian dari mantan murid gitu kan, di mana mereka itu ya istilahnya mereka yang berhasil pacaran itu bertahan sampai married gitu. Oh, ada yang sharing gitu. Iya, ada juga waktu itu yang mudah-mudahan orangnya nggak dengar di sini. Ada juga waktu itu murid saya yang istilahnya tanda kutip, saya udah bilang sama dia SMA jangan pacaran dulu ya, soalnya kemungkinan putusnya itu besar. Nah, tapi dia waktu itu dengan PD-nya dia bilang nanti saya, ya istilahnya dia nggak mau putusin pacarnya, dan dia dengan PD-nya bilang nanti kalau kami berhasil untuk married, nanti Mister harus datang ke pernikahan kami dan Mister harus tepuk tangan, harus standing applause buat kami ya. Gitu. Nah, terus saya tantangin, oke, Mister janji kalau emang kamu bakal berhasil married sama dia, Mister bakal datang ke pernikahan kamu. Dan masalahnya 2 tahun setelah itu putus. Ya. Berarti benar kata pertama dong.
Nah, Jangan pacaran itu dulu dong. itu membuktikan ya ya saya sih juga eh, ya saya kita kan guru agama nggak bisa maksa murid untuk tidak pacaran, Betul. tapi setidaknya itu membuktikan bahwa pacaran masa SMA itu sedikit yang bakal Sampai ke pernikahan. berakhir di pernikahan. Ya benar juga sih ya. Walaupun ada juga ya, sebenarnya ada juga gitu ya. Ada orang yang sampai ke pernikahan, tapi sedikit sekali gitu kan kalau mau dihitung pakai secara jumlah gitu. Mister paling nggak suka gitu ya, paling nggak suka kalau anak-anak itu ngapain. Nah saya kasih contoh dulu aja. Kalau saya itu sebagai guru agama ya, saya nggak suka kalau anak-anak itu ngomong kasar. Itu salah satunya dari yang saya nggak suka gitu. Makanya saya coba belajar mengajak mereka berpikir juga gitu supaya mereka apa sih dampaknya kalau kalian ngomong kasar gitu atau emosian terus akhirnya bisa ngomong kotor gitu dan lain sebagainya. Karena kan ucapan atau kata-kata itu kan ujung-ujungnya kan dari doa gitu kan ya, harapan juga gitu. Nah kalau Mister paling nggak suka kalau murid-murid Mister ngapain nih gitu? Apakah yang ngomongin pacaran tadi atau ada hal lain? Lebih ke arah ya itu sih sama, jadi ngomong kotor gitu kan, kata-kata yang sia-sia. Oke, Ya, sia-sia ya. karena itu kan salah satu yang bisa diukur gitu dari kekristenan. Kita nggak bisa terlalu ngukur orang pacaran itu salah atau enggak. Tapi kalau orang Kristen suka ngomong kata-kata kasar, suka ngomong kata-kata kotor, nah itu paling bisa diukur bahwa kita itu masih Kristen KTP seperti itu. Jadi ya sama sih intinya kalau anak ngomong kotor, apalagi anak yang tanda kutip udah terlihat rohani, suka pelayanan chapel gitu kan. Nah itu kalau sampai ngomong kotor, waduh, itu saya bisa marah banget. Ya betul sih. Ya sama lah gitu ya. Apalagi kalau tahu mereka juga pelayanan di luar di gereja mereka sendiri gitu. Sebenarnya lebih ke arah sedih aja ya, sedih gitu kalau mereka akhirnya dengan kata-katanya itu malah membuat nama Yesus tercemar gitu kan, sayang gitu. Nah maka ini kan salah satu pentingnya kan ya adanya Mister Randi menjadi guru agama untuk mendidik karakter mereka lah gitu. Salah satunya ya lewat kata-kata gitu kan. Ya udah segitu aja obrolan kita gitu ya sebagai Mister Randi sebagai guru agama. Sebelumnya thank you ya Mister Randi untuk kasih waktunya gitu ya. Udah berapa lama tuh ya, sekian menit tuh. Sejam jangan-jangan ya, saya nggak tahu deh, saya nggak hitung waktunya. Ya thank you ya Mister ya, tetap sukses ya, sukses di karirnya menjadi guru agama dan menjadi homeroom di kelas 10 berikutnya. Bye. Bye, thank you. God bless. Thank you.